mudah-mudahan diberkahi rezekinya, diberkahi keluarganya, Allah panjangkan usianya, dan insya Allah rezeki yang kita peroleh manfaat barokah bisa untuk bekal menuju tanah suci Mekah dan berziarah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa bi jahi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين آمين. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi ulumi fid dharain. Amin. Qala al-Imam Al-Ghazali rahimahullah wa annahu ta'ala muridun lil kainat mudabbiril hadithat فليجري في الملك والملكوت قليل أو كثير صغير أو كبير خير أو شر نفع أو ضر إيمان أو كفر إرفان أو نقر فوز أو خسران زيادة أو نقصان طاعة أو عصيان كفر أو إيمان إلا بإرادته وبقضائه وحكمته ومشيئته. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Allah itu punya sifat al-iradah. Apa yang dimaksud al-iradah? Allah itu maha berkehendak, menghendaki apa yang Allah inginkan. Menghendaki sesuatu, ya, menghendaki sesuatu yang wujud, ya. Menghendaki sesuatu yang wujud. Nah, selain Allah itu makhluk. Maka makhluk itu yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka segala sesuatu yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala itu jika Allah menginginkan pasti terjadi. Tidak ada yang tidak bisa terjadi. Nah, maka di sini wa annahu, dan sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala muridun lil kainat. Allah menghendaki adanya segala makhluk dan mengatur segala peristiwa. Jadi Allah Subhanahu wa taala itu menghendaki, ya, Allah Subhanahu wa taala itu maha berkehendak adanya segala makhluk dan mengatur segala peristiwa. Selain Allah adalah makhluk, Allah menghendaki ada makhluk itu. Maka makhluk itu ya sesuai kehendak Allah Subhanahu wa taala. Sehingga manusia itu tidak punya kemampuan untuk mengintervensi karena makhluk. Misalkan Allah mau menciptakan alam semesta ini, ya bahasa Jawa itu sakarepe Gusti Allah. Ya samalah, kita ilustrasikan begini, kita ini misalkan ada orang melukis di papan lukis, kemudian setelah itu kita menulis, kok kita tidak cocok, dihapus lagi, ya terserah kita pelukisnya. Kemudian penceng dihapus lagi, terserah. Begitu juga Allah Subhanahu wa taala terhadap alam semesta ini. Selain Allah kan alam semesta ini makhluk. Itu terserah Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu kalau kita ngaji pada kitab Al-Hikam itu, kalau kita dikehendaki oleh Allah beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, kita nggak boleh mentang-mentang, kita harus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, berarti Allah menghendaki kita dalam kebaikan, dan itu adalah nikmat yang tak terhingga. Sehingga kita termasuk bermaksiat tatkala kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, namun kita bangga dengan ibadah kita, padahal ibadah yang kita kerjakan itu murni pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita kalau dikehendaki kebaikan itu harus pokoknya kita nggak boleh misalkan bangga dengan ibadah kita atau mengeluh ketika Allah berikan kita hal-hal yang tidak berkenan dalam hati kita.
Nah, ini disebut dengan wa annahu ta'ala muridun lil kainat muduril hadisat. Allah Subhanahu wa taala yang mudabbir. Maka ada doa, ya, nanti saya akan kirimkan doa, ya. Saya akan tulis doa dibaca setelah sholat 5 waktu 17 kali, dan itu insya Allah kalau kita mengamalkan istiqomah, berbagai kesulitan itu Allah berikan jalan keluar. Itu doanya, ya mustahil sahil, ya mudabbir dabbir, sahil alaina kulla asir. Wah, itu ada doa seperti itu. Saya dapat ijazah dari Habib Muhammad. Habib Muhammad itu cucunya Habib Muhammad Abu Bakar Gresik yang terkenal wali, ya, terkenal wali. Bahkan semua petinggi-petinggi tokoh-tokoh bangsa Indonesia, bahkan ulama-ulama itu selalu hadir pada haulnya. Saya dapat dari cucunya, ketemu, kemudian saya diberikan ijazah itu. Ini langka, ini langka, ijazah langka. Jadi seorang wali yang memberikan ijazah itu Said Habib Muhammad bin Abu Bakar. Itu ada kalimat ya mudabbir dabbir, ya Allah dat yang maha mengatur, dabbir, yassir. Makanya top lah doanya ini. Wa annahu ta'ala muridul kainat mudil hadisat. Allah maha mengatur. Yang namanya manusia, ya namanya itu ya diatur objek. Sehebat apapun manusia itu ya jadi itu objek ya diatur. Namanya diatur ya terserah yang mengatur. Makanya ketika kita diletakkan pada tempat yang baik itu kita harus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Namanya yaitu terserah siapa yang terserah Allah bagaimana Allah mengatur kita. Dan alhamdulillah hari ini Allah mengatur kita diletakkan di sini bisa bertatap muka melalui proses ngaji ini adalah karena manusia itu diatur. Sedangkan Allah itu mengatur subjek. Namanya subjek itu berkuasa. Nah, di sini mudirul hadisat. Selain Allah itu ya makhluk ya diatur hadisat, sesuatu yang baru. Sehingga pada pelajaran sebelumnya kita harus melihat, kita harus meyakini Allah itu mukhalafatul lil hawadisi. Allah itu pasti berbeda dengan makhluknya. Berbeda apa? Semuanya. Jangan pernah terlintas dalam pikiran kita Allah itu bagaimana. Itu berarti menyamakan Allah dengan makhluk, karena Allah Subhanahu wa taala walam yakul lahu kufuwan ahad. Mukhalafatul lil hawadisi laisa kamitslihi syai'un was sami'un. Fala yajri fil mulki wal malakut qalilun aw katsirun. Maka tidak ada terjadi dalam kekuasaan, ya kekuasaan baik sedikit atau banyak. Saghirun aw kabirun. Saghirun kecil, aw kabirun besar. Saghirun aw kabirun, kecil atau besar. Khairun aw syarrun, naf'un aw dharrun. Buruk, baik atau buruk, manfaat atau mudarat, imanun aw khusrun, irfanun aw nukrun, fauzun aw khusranun, rugi atau untung atau rugi, ziyadatun aw nuqsanun, tambah atau berkurang, ta'atun aw isyanun, taat atau bermaksiat, atau durang, kufrun aw imanun, illa bi iradatihi wa bi qada'ihi wa hikmatihi wa masyiatihi, kecuali misalkan banyak sedikit tua muda, itu semuanya itu illa bi iradatihi wa bi qada'ihi wa hikmatihi wa masyiatihi. Makanya kita sering ya kalau membaca kitab kitab ahli kam itu, misalkan ada satu pandangan ini disampaikan oleh para ulama termasuk Imam Nawawi Al-Bantani. Kalau kita melihat orang orang tua, kita harus mikirnya begini. Saya misalkan melihat orang yang lebih tua, Ibu Martini yang usianya sepuh, saya harus mikirnya begini. Masya Allah,
betapa banyak betapa banyak amal ibadahnya dibandingkan saya. Itu berarti yang muncul betapa banyak amal ibadahnya dibanding saya. Karena apa? Usianya pasti lebih banyak. Jangan dibalik. Oh itu walaupun tua itu ahli maksiat, itu namanya negatif, itu namanya pikiran kotor, itu namanya. Betapa banyak ibadahnya dibandingkan saya. Nah, itu. Kalau melihat yang lebih muda, misalkan yang lebih muda, betapa sedikit dosanya dibandingkan saya. Itu. Kemudian kalau kita melihat orang yang lebih lebih tua begitu, yang lebih muda begitu, kemudian kalau kita melihat orang kafir ya, pokoknya selain orang Islam, bisa jadi Allah berkehendak memberikan hidayah kepada mereka. Sebagaimana Allah memberikan hidayah kepada Umar bin Khattab, Allah berikan hidayah kepada Amr bin As, Allah berikan hidayah kepada Khalid bin Walid, Allah berikan hidayah kepada Abu Dzar Al-Ghifari, Allah berikan hidayah kepada sahabat-sahabat yang lain. Bagi Allah itu maha berkehendak, maka kita tidak perlu berpikir negatif. Kemudian tatkala kita melihat diri kita sendiri, kita jangan bangga, bisa jadi kita mati dalam keadaan kufur. Karena kita tidak tahu, sehingga kita harus selalu husnudzon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya orang yang selalu benci kepada sesama, kebencian itu akan kembali pada dirinya. Mudah-mudahan kita senantiasa berpositif thinking. Nah, insya Allah kalau orang selalu positif thinking, Allah berikan panjang umur, ya, berkah usianya, dan insya Allah bahagia. Karena yang dipikirkan itu selalu hal-hal yang baik. Tapi kalau yang dipikirkan itu hal-hal yang buruk, melihat orang itu selalu negatifnya. Oh itu cepat tua dan cepat mati bisa-bisa itu. Misalkan ada orang dapat rezeki banyak, mikir kita, itu rezeki banyak apa, itu paling korupsi. Itu rezekinya banyak, beli motor itu paling kredit. Itu nggak pernah positif. Itu orang yang tidak pernah bahagia karena selalu melihat orang lain. Nah, tapi kalau kita melihat yang lain itu positif, insya Allah SWT memberikan kepada kebahagiaan. Kalau ada orang mendapatkan rezeki, alhamdulillah, kita syukur kepada Allah SWT. Itu apa? Biiradatillah. Itu apa? Ya kuasa Allah SWT. Kalau bukan Allah ya nggak bisa. Nah, makanya di sini illa ya illa bi iradatihi wa bi qada'ihi wa hikmatihi wa bi masyiatihi. Karena tanpa kehendak Allah itu tidak akan terjadi. Kita masuk Islam, kita beribadah itu juga atas iradah Allah Subhanahu wa taala. Kita bisa sujud juga atas kuasa Allah Subhanahu wa taala. Dan insya Allah kalau kita positive thinking, itu berarti iman kita itu sudah kuat dan melekat. Tanpa pertolongan Allah tidak akan bisa. Maka di sini wala yajri fil mulki wal malakut, tidak akan terjadi dalam kekuasaan baik sedikit atau banyak, kecil atau besar, baik atau buruk, manfaat atau mudarat, iman atau kafir, untung atau rugi, tambah atau kurang, taat atau maksiat, kecuali dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Ada orang sakit, yaitu kehendak Allah Subhanahu wa taala. Lo kehendak Allah juga bisa menyembuhkan. Itu. Ada orang larat, itu kehendak Allah. Allah juga menghendaki nanti bisa kaya. Misalkan ada orang itu anaknya tukang becak. Nah, Allah juga menghendaki suatu saat dia itu menjadi jenderal. Nah, bisa jadi yang jenderal nanti itu menjadi tukang becak. Nah, itu semua dibolak-balik. Ada anaknya kiai nggak bisa ngaji. Ada yang dulu mantan anaknya PKI kemudian belajar Al-Quran, bisa hafal Al-Quran. Ada dulu yang negara tempatnya orang kafir kemudian menjadi Islam. Nah, seperti Indonesia. Ada dulu tempat Arab itu tidak ada yang beriman, mau beribadah, kedatangan Nabi menjadi Islam. Ada yang dulu Islamnya kuat kemudian menjadi Kristen. Itu dibolak-balik untuk apa? Wa kana Allahu ala kulli syai'in muqtadir. Allah ingin menunjukkan betapa Allah itu berkuasa, berkehendak pada siapapun, dimanapun, kapanpun yang Allah kehendaki, dan tidak ada satupun yang mampu menghalangi, membatasi kuasa Allah Subhanahu wa ta'ala.
Sehingga kalau kita melihat sesuatu itu, kalau orang yang sudah wusul kepada Allah SWT, tidak satupun yang dilihat kecuali di situ ada Allah SWT. Misalkan melihat sebuah kejadian, ya Allah, kehendak Allah. Nah, itu kemudian ada sesuatu yang menimpa kita dan tidak menyenangkan, ingat tetap Allah. Ini kehendak Allah. Cuma nanti ada zikir yang kita baca. Kalau itu menimpa sesuatu yang bagus, kita alhamdulillah. Tetap ingat Allah, cuma mengucapkan alhamdulillah. Kalau sesuatu yang menimpa kita tidak baik, innalillahi, tetap ingat kepada Allah, cuma lafadznya beda. Kalau orang yang dulu pernah bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, dia itu merasa dirinya lemah, akhirnya apa? Kita tetap ingat Allah, banyak beristighfar. Kemudian kalau kita sering menghadapi sesuatu yang tidak kita kehendaki, ternyata kita tetap kuat, itu akhirnya la haula wala quwata illa billah. Oh, itu akhirnya banyak macam-macam zikir yang yang kontekstual sesuai dengan latar belakang atau suasana hati kita. Tetap itu semuanya mengingat Allah Subhanahu wa taala, karena Allah itu berkuasa. Orang bisa iman juga kuasa Allah. Allah kembalikan iman itu menjadi kufur, itu juga kehendak Allah Subhanahu wa taala. Ya, makanya kita tak henti-hentinya mengucapkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana dalam kitab Al-Hikam, rukun syukur itu ada 3, ya. Rukun syukur itu ada 3. Arkanus syukri salatah. Ya, rukun syukur itu ada 3. Pertama, lisan kita mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Yang kedua yaitu tampakkan nikmat itu kepada Allah Subhanahu wa taala, artinya cara menampakkan kita bahagia kepada Allah Subhanahu wa taala, menampakkan diri kita itu farahun wa sururun. Kita bahagia, kita bergembira bahwa Allah memberikan iman kepada kita, Allah memberikan sehat kepada kita. Ya, yang ketiga yaitu proporsional. Kalau Allah berikan nikmat kepada kita berupa sehat, gunakan sehat itu untuk yang baik. Itu namanya proporsional. Itu yang disebut dengan arkanus syukri. Nah, maka kita bisa ngaji adalah nikmat. Maka kita harus bersyukur, kita tampakkan harus bahagia. Jangan sampai bangun tidur itu langsung kukur-kukur, ya, garuk-garuk, langsung mikirin utang. Setelah garuk-garuk kemudian bersedih, disapa istrinya itu cemberut, keluar masuk, itu nggak ada bahagianya orang. Padahal kita bisa bernafas itu kan nikmat. Tampakkan begitu bangun tidur langsung alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Maka kita menjadi orang yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, gitu caranya. Nah, kalau bisa bangun malam ya alhamdulillah, ya Allah aku bangun malam, kalau bukan Engkau yang membangunkan nggak bisa ini. Akhirnya bangun tidur, kamar mandi, sholat. Kalau bukan Engkau nggak bisa ya Allah. Itu namanya bentuk rasa syukur, yaitu menampakkan rasa syukur. Nah, tapi harus yang ketiga itu proporsional. Itu semua juga biiradatillahi ta'ala wa biqada'ihi wa hikmati wa masyiatihi. Nah, ini kecuali dengan kehendak, ketetapan dan takdirnya, dengan hikmah dan kehendaknya. Sudah, pokoknya alam semesta ini ada atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Dan jangan sampai kemudian kita tadi saya sampaikan di sini, Allah Subhanahu wa taala muridun lil kainat. Nah, kainat itu alam semesta yang ada. Pasti Allah Subhanahu wa taala, ya, menghendaki, berkehendak terhadap alam semesta ini. Jangan kemudian dibalik pikirnya. Allah bisa nggak menghancurkan alam ini, kemudian membuat lagi, kemudian ada lagi. Ya, terserah Allah Subhanahu wa taala. Nah, jangan sampai ada kan pikiran-pikiran nakal ini. Allah nggak akan bisa bikin ini. Nah, itu namanya pikiran-pikiran yang pikiran ateis, ya. Pikiran ateis. Kalau kita, alam ini ada, bukti adanya Allah Subhanahu wa taala. Karena alam ini adalah milik Allah, ciptaan Allah, maka Allah berkuasa menciptakan dan mengelolanya dan mengaturnya sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Itu baru pikirannya orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Terus kita lanjutkan.
Nah, kehendak Allah itu pasti, pasti. Ya, ketika kita ada di alam semesta ini, itu kan kehendak Allah itu pasti ada. Selain Allah kan makhluk, pasti ada. Nah, kehendak Allah itu pasti. Fama sya'akan, wa man lam yasha' lam yakun. Apapun yang Allah kehendaki pasti terjadi. Apapun yang tidak kehendaki Allah, niscaya tidak akan terjadi. Berarti alam semesta itu dikehendaki Allah pasti ada. Pasti ada. Dan sesuatu yang ada itu sudah dikehendaki pasti terjadi. Yang diinginkan pasti terjadi. Fama syaa kana wa man lam yasha' lam yakun. Jadi kita ini makhluk Allah yang dipastikan ada menghuni alam semesta ini. Dipastikan nanti juga tidak ada lagi. Nah, karena memang ketentuan Allah Subhanahu wa taala begitu. Makanya di kitab Al-Hikam itu nikmat Allah itu kan ada dua. Nikmatul ijad dan nikmatul imdad. Nikmatul ijad, Allah wujudkan kita di alam semesta ini. Allah kehendaki kita itu ada di alam semesta ini. Dan Allah juga menyediakan segala kebutuhan yang diinginkan oleh hambanya. Itu namanya nikmatul imdad. Mulai kebutuhan makan, minum, kebutuhan oksigen, itu kebutuhan tidur, semuanya. Nikmatul ijad dan nikmatul imdad. Dan itu dikehendaki oleh Allah. Pasti terjadi. Ya, pasti terjadi. Kita tinggal mengimani saja bahwa segala sesuatu yang dikehendaki Allah itu pasti terjadi. Yang tidak dikehendaki tidak mungkin terjadi. Jadi Allah menghendaki alam semesta ini ada. Pasti terjadi. Kita lanjutkan. Nah, ini ayatnya. Allah Maha berkehendak. Wa ma tasha'una illa ayyasha Allahu rabbul alamin. Idza syamsu kuwirat wa idza nujumu kadarat itu ya, idza syamsu. Terus ayat yang terakhir, wa ma tasha'una illa ayyasha Allahu rabbul alamin. Dan kalian semua tidak dapat menghendaki menempuh jalan itu kecuali apabila dikehendaki Allah Subhanahu wa taala, Tuhan seluruh alam semesta. Ya, manusia ya seperti kita tidak akan dapat menghendak atau menempuh sebuah perjalanan atau apa saja kecuali apabila dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita bisa seperti ini karena dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau sudah dikehendaki pasti terjadi. Kalau tidak dikehendaki tidak mungkin terjadi. Maka bersyukurlah ya kita kepada Allah karena kita dikehendaki sesuatu yang baik. Ya, karena sesuatu yang baik itu adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Banyak orang yang punya kehendak tapi tidak dikehendaki oleh Allah, tidak mungkin terjadi. Sering saya contohkan orang yang akan menunaikan ibadah haji. Allah tidak menghendakinya, walaupun di depan apa? Arafah, di pintu masuk Arafah itu dipegang polisi. Ya, dipegang. Kemudian dimasukkan mobil, ya, kemudian dipenjara dalam keadaan ihram. Itu kan, ya, itu kan gimana itu? Allah kalau belum menghendaki itu nggak bisa. Itu sudah dijedah ada berapa ratus orang, ya, ternyata ketangkap, ada yang di penjara, ada yang pakai ihram. Itu nanti baru kajian fikihnya gimana? Gimana ini? Sudah pakai ihram, kemudian tangkap polisi, kemudian tidak bisa menunaikan ibadah haji, padahal sudah mikot. Itu bagian ulama fikih untuk menjelaskan. Itu hajinya batal atau kena denda, itu kajian ulama fikih. Tapi yang seperti itu terjadi, itu murni kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada yang leyeh-leyeh di masjid, tidur-tiduran. Nah, tidur-tiduran, kemudian ada yang nelpon. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Siapa ini? Saya. Pak, saya punya keinginan untuk menghajikan nenek saya yang sudah wafat. Apakah bisa untuk berangkat? Oh, bisa. Oh, itu juga berangkat.
Ada yang sudah di depan Arafah tidak bisa, ada yang sudah di Mekah dikembalikan lagi. Itu untuk menunjukkan bahwa Allah itu Maha Kehendak. Kalau sesuatu tidak dikehendaki Allah tidak akan terjadi. Wa ma tasha'una illa ayyasha Allah illa ayyasha Allahu Rabbul Alamin. Sehingga para wali itu, para kekasih-kasih Allah itu tak henti-hentinya kan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam kondisi apapun itu yang dilihat itu Allah Subhanahu wa taala. Allah yang menghidupkan, Allah yang mematikan, Allah yang menggerakkan tangan, Allah yang menggerakkan mata, Allah yang menggerakkan kaki, semuanya ada Allahnya. Nah, kalau berbeda dengan ulama ilmu pengetahuan, kita bisa makan itu karena kita sehat. Nah, sehat, nah, gitu. Tapi kalau orang yang sudah mengenal Allah itu, kita bisa makan itu karena Allah yang menggerakkan. Nah, gitu. Di situ ada kehendak Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau tidak ada kehendak Allah Subhanahu wa taala nggak akan bisa. Ada makanan, ada mulut. Kalau tidak Allah kehendaki nggak bisa. Dan di situ selalu ada kehendak Allah. Maka di sini illa ayyasha Allah. Kalau ilmu pengetahuan enggak. Kenapa negeriku jatuh? Ya karena pemerintahnya begini-begini, selalu analisis. Tapi kalau orang yang sudah mengenal itu kehendak Allah Subhanahu wa taala. Birodatillahi. Kemudian apa rahasia? Nanti Allah itu punya rahasia yang tidak mungkin diceritakan. Nanti seiring dengan perjalanan waktu kita akan mengerti. Nah, gitu. Itu pikiran para ulama ahli tauhid itu gitu. Jadi akhirnya tidak gampang menyalahkan, tidak gampang menjustifikasi orang lain, ya apalagi sampai menjustifikasi Allah Subhanahu wa taala. Kita itu bukan apa-apa. Ya sekali lagi, wa ma tasyauna illa, disebutkan illa kecuali illa ayyasha Allah Rabbul Alamin. Terus kita lanjutkan. Nah, Allah berkuasa juga. Allah itu fa'alun lima yurid. Allah Maha Sakarab, kalau Jawa Sakarab. Allah itu punya sifat Sakarab apa ya? Ya terserah Allah lah. Wong alam ini milik Allah dan isinya, ya terserah Allah Subhanahu wa taala. Ya sama kita punya sepeda misalkan mau dipreteli, mau diganti rodanya yang lebih gede atau mungkin yang lebih kecil atau mungkin mau dibuang, yang terserah pemiliknya. Namanya fa'al anta turid. Nah, kita pingin anta turid wa nahnu nurid. Saya pingin, kalian pingin, ya. Anti turidin, dia itu pingin, semuanya pingin, tapi Allah Maha berkehendak. Allah Maha berkehendak sesuai dengan yang dikehendaki. Allah berkuasa berbuat apa yang dikehendakinya. Jadi kita nggak bisa berbuat apa-apa. Kita pinginnya itu kalau misalkan kalau punya anak semuanya pinter semua, ya itu keinginan kita. Tapi keinginan Allah kan beda. Allah itu fa'al lima yurid. Nah, kemudian kita ingin semua urusan kita lancar. Tapi kan Allah nggak menginginkan seperti itu. Allah mempunyai kehendak lain. Sehingga nanti ada pelajaran bagaimana melihat rahasia Allah Subhanahu wa taala, kehendak Allah Subhanahu wa taala. Biasanya para wali itu sudah memahami kehendak Allah Subhanahu wa taala. Karena mereka itu senantiasa taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga apapun yang menimpa mereka itu, para ulama, para wali itu tidak pernah protes karena sudah tahu kehendak Allah Subhanahu wa taala. Anta turid fa'alul lima yurid. Hal ataka hadithul junud fir'auna bal alladhina kafaru fi taghdib. Itu ya fa'alun lima yurid. Apa namanya? Surat Al-Buruj. Surat Al-Buruj. Kemudian kita lanjutkan. Kuasa Allah tidak terbatas. Ini surat Al-Kahfi. Wa kana Allahu ala kulli syai'in muqtadira. Allah itu muqtadir.
Kalau kita hafal Asmaul Husna, ya. Al-Qadirul Muqtadir, Al-Qadiru Al-Muqtadir. Ya, kemudian ada ayatnya nih, Innallaha ala kulli syai'in qadir. Innallaha qadirun ala kulli Innallaha ala kulli syai'in qadir. Innallaha, sungguhnya Allah Subhanahu wa taala, innallaha ala kulli syai'in, terhadap segala sesuatu, qadirun, berkuasa. Wa kana Allah ala kulli syai'in muqtadira. Al-mal wal banun zinatul hayatid dunya, itu terusannya. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita ini sekarang sedang belajar tentang kuasa Allah yang tak terbatas. Tak terbatas tempat dan waktu. Dan Allah berkuasa di mana saja berada, bukan hanya di dunia, tapi di alam barzakh hingga di akhirat nanti. Itu kuasa Allah tidak terbatas. Misalkan kasih sayang Allah itu hanya di dunia, enggak. Ya, kasih sayang Allah itu juga di alam barzakh. Kasih sayang Allah sampai di mana? Di akhirat. Iya, sampai. Karena tidak ada yang bisa membatasi kuasa Allah Subhanahu wa taala. Misalkan kita sering mendengar cerita dari kiai-kiai, guru-guru. Ada orang yang ahli neraka. Ahli neraka. Ini di neraka itu sudah lama lah, kira-kira berpuluh-puluh tahun di neraka. Akhirnya dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala menghadap. Nah, setelah menghadap pada Allah Subhanahu wa taala, tanya, "Gimana rasanya neraka?" Wah, seru makan, seburuk-buruk tempat. Seburuk-buruk tempat. Akhirnya setelah ditanya seburuk-buruk tempat, pokoknya nggak enak itu di neraka. Ya sudah, silakan kamu berangkat lagi ke neraka. Dia itu lari sekencang-kencangnya pergi ke neraka. Ditanya, lo kok kenapa kok lari? Ya Allah, saya sudah kapok waktu di dunia, ketika engkau perintahkan untuk berbuat baik, saya selalu menunda-nunda. Saya tidak ingin itu terjadi. Maka ketika engkau perintahkan aku suruh masuk neraka, aku langsung lari. Akhirnya Allah Subhanahu wa taala dengan kuasa Allah, oh begitu. Sekarang berarti kamu saya masukkan ke dalam surga Allah, surgaku. Karena kamu taat kepadaku. Berarti di akhirat pun kuasa Allah itu tetap terjadi. Nggak bisa misalkan kalau sudah di akhirat sudah selesai, kan? Terus satunya yang di neraka itu dipanggil. Nah, dia mikirnya begini, saya sudah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, pasti akan dimasukkan surga. Ditanya, gimana neraka? Ya pasti ya nggak enak. Ayo kembali ke neraka. Dia nggak mau, jalan cepat. Jalannya itu pelan-pelan. Ditanya, kenapa kamu nggak segera pergi ke dalam neraka atas perintahku? Ya Allah, saya itu sudah berpikir ketika saya dipanggil, saya meyakini ya masa di nerakanya sudah selesai, pasti rahmatmu akan turunkan kepada kami. Oh, kamu menyangka diri saya baik, berarti akhirnya dia itu juga dimasukkan ke surganya. Jadi dua orang ketika diperintahkan kembali lari cepat, akhirnya Allah itu menganggap, oh berarti kamu taat perintahku. Ya. Yang kedua, jalannya lembat. Dia itu mikirnya karena sudah selesai, karena Allah itu maha baik, ya prasangkanya baik kepada Allah, akhirnya kedua-duanya dimasukkan ke dalam surga. Makanya kita tidak pernah bisa tidak bisa menyangka bagaimana Allah Subhanahu wa taala. Sehingga hanya kita bersyukur ketika Allah mentakdirkan kita seperti ini, berarti Allah mentakdirkan kita baik. Sampai kita ya misalkan kita sholatnya jarang-jarang pun, kita tetap bisa menikmati ya, sujudnya. Ya Allah, terima kasih kau takdirkan aku bersujud. Minimal pernah dalam hidup kita itu bersujud pada Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu cara membangun kerangka berpikir agar kita senantiasa selamat dalam akidah kita. Wa kana Allah ala kulli syai'in muqtadira. Nah, di alam barzah juga sama. Di alam barzah juga sama. Nah, ada orang di alam barzah itu, ini barokahnya sholat ya. Ketika dimasukkan di alam barzah, malaikat datang. Wah, malaikat datang dengan mata yang apa namanya? Matanya itu yang memerah dengan bau pentungan. Kemudian malaikat itu datang. Begitu datang,
itu pasti malaikat datang dari arah kepala, mau menyiksa, ya, mau menyiksa orang ini. Begitu mau menyiksa ini, dijaga, ada yang menjaga, kayak satpam gitu. Kamu siapa? Saya adalah penjaga jenazah ini. Memang kamu siapa? Saya adalah sholat yang dikerjakan selama di dunia, saya diperintahkan untuk menjaga jenazah ini. Kemudian kamu siapa? Saya adalah malaikat yang harus menyiksa ini, karena di dunia dia itu banyak maksiat. Tidak ada jalan untukmu, aku diperintahkan untuk menjaga. Oh, malaikat ini bingung. Akhirnya datang kepada Allah SWT. Ya Allah, saya tidak bisa mendatangi jenazah tersebut karena dijaga oleh satpam, penjaga yang begitu kuat. Ternyata yang menjaga itu adalah sholat. Jadi sholat kita nanti itu akan menjaga kita di alam barzah. Nah, itu kan juga kuasa Allah Subhanahu wa taala. Terus begitu malaikat naik, ya, bertemu Allah Subhanahu wa taala, kemudian malaikat itu datang lagi ke arah kanan, dijaga oleh ibadah yang lain, yaitu dijaga dengan puasa. Sebelah kiri dijaga oleh zakat. Sampai malaikat itu dari arah kaki ternyata juga dijaga dengan birrul walidain, dijaga berbuat baik kepada teman dan lain sebagainya. Akhirnya malaikat ini kembali dengan tangan kosong, tidak bisa menyiksa jenazah tersebut. Maka itu juga atas kuasa Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita tidak bisa membatasi kuasa Allah hanya di dunia, di alam barzah sampai di akhirat pun itu tetap kuasa Allah itu tetap berjalan. Maka Allah ala kulli syai'in muqtadir. Apalagi di alam yang nyata ini itu sampai sekarang itu kita merasa, ya. Itu tadi ada anaknya tukang beca, ahli fisika, ada anaknya orang ahli fisika nggak bisa naik kelas, ada anaknya kepala sekolah, sekolahnya itu nggak bisa, ada anaknya orang yang nggak pernah sekolah itu juara. Itu siapa? Allah ingin menunjukkan kalau Allah itu berkuasa. Coba siapa yang mengatur itu kalau bukan Allah Subhanahu wa taala? Ada anaknya PNS, nggak bisa jadi PNS. Ada anaknya petani jadi PNS. Ada anaknya presiden, nggak bisa mencalonkan presiden. Ada anaknya orang biasa bisa jadi presiden. Itu terus dibolak-balik. Wa kana Allah ala kulli syai'in muqtadir. Dan Allah berkuasa atas segala sesuatu. Segala sesuatu. Nggak ada yang bisa menghindari dari kuasa Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau inginnya kita itu semuanya itu, ya, sesuai dengan keinginan kita. Tapi kan Allah tidak punya Allah Subhanahu wa taala kan tidak sama dengan keinginan kita. Ya, tidak sama dengan keinginan kita. Allah itu berkuasa tanpa ada yang membatasi. Terus kita lanjut. Nah, kuasa Allah tidak terbatas. Allah berkuasa tanpa batas dan tidak ada yang bisa membatasi kuasa Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berkuasa terhadap diri kita dan juga alam dan isinya. Tidak ada yang bisa menolak dan menghalangi ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Orang kalau sudah waktunya mati, itu walaupun 1001 dokter untuk datang tetap mati. Gunung waktunya meletus, walaupun itu dihalangi sekian, ya tetap meletus. Tapi manusia kan hanya bisa nginceng ini waktunya meletus kapan, karena sudah waktunya. Nggak ada yang bisa. Misalkan tsunami itu pasti terjadi dan kapan. Nggak ada misalkan, ayo tsunami jangan datang dulu, nggak bisa. Sudah waktunya. Itu adalah kehendak Allah Subhanahu wa taala atau ketetapan Allah Subhanahu wa taala, itu tidak ada yang bisa menghalang. Kemudian tidak ada yang bisa menghindar dari takdir. Ya, kalau takdirnya haji ya haji. Walaupun kita tidak ingin haji, tapi kalau sudah ditakdirnya, karena ketetapannya seperti itu. Nah, gitu. Kalau takdirnya itu ketangkap polisi, ya ketangkap polisi. Nah, itu takdirnya seperti itu. Nah, cuma nanti ada takdir yang bisa dirubah, misalkan sakit, itu supaya sehat seperti apa. Kalau mati itu ya takdir yang sudah pasti terjadi. Nggak ada satupun manusia tidak akan mengalami namanya kematian. Terus tidak ada yang bisa menghindari bahaya kecuali atas pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Wah, ini kalau sudah Allah memberikan pertolongan dalam kondisi apapun tuh bisa.
Tidak ada yang mampu taat kepadanya kecuali atas anugerah dan cinta Allah Subhanahu wa taala. Kita taat pun itu juga atas anugerah Allah Subhanahu wa taala. Kan sering saya sampaikan, kalau kita berangkat ke masjid kok bisa sholat dengan baik dan benar, itu la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Itu atas pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan manfaat dan berkah. Saya kembalikan waktunya kepada Mas Watut. Baik, alhamdulillah. Amin. Bapak Ibu, silakan yang ingin bertanya, silakan ditulis di chat ya. Insyaallah sudah jelas sampai disampaikan oleh Ustaz tadi bahwasanya memang di sini tadi bahwasanya apapun itu yang terjadi yaitu atas kehendak Allah Subhanahu wa taala dan Allah berhak melakukan itu. Kan memang illa bi radatihi bi qadaihi wa hikmatihi wa masyiatihi. Jadi ketika Allah itu berkehendak apapun itu yang Allah inginkan, maka semuanya itu akan terjadi dan tidak mungkin. Karena memang semuanya itu ya karena memang kehendaknya. Berbeda dengan kehendak manusia yang memang terbatas dan sebagainya. Dan tentunya ketika sudah Allah menghendaki itu, maka tidak bisa kita lawan. Dan tidak mungkin sebagai manusia yang tentunya hanya ikhtiar dan lain sebagainya tanpa pasal wadahnya, ya tentunya ketika kehendak Allah itu diberikan kepada manusia, maka tentunya ya kita harus terima. Dan seperti itu memang sudah lumrah dan wajar sebagai manusia hamba Allah yang sudah ada yang mengatur. Allah mengatur kita, Allah menghendaki sesuatu baik dan buruknya, ya kita harus terima tentunya dengan berdoa. Mudah-mudahan kita hanya mendapatkan kehendak-kehendak Allah yang baik seperti itu. Baik, di sini sudah banyak nih Ustaz pertanyaan Ustaz. Kita akan coba baca dari pertanyaan yang pertama. Ini lumayan nih bahas masalah irodat saja pertanyaannya sudah numpuk ya. Kita akan coba baca yang pertama nih Ustaz. Mau tanya Ustaz, seorang punya karakter baik atau jelek itu juga kehendak Allah kah Ustaz? Oke, terima kasih. Tadi disampaikan wa ma tasya'una illa ayyasha Allah rabbul alamin. Kemudian di yang pertama itu tadi ya di di slide yang pertama. Di slide yang pertama itu wa annahu ta'ala muridul likainat mudabbiru alil hadisat fala yajri fil mulki wal malakut qalilun aw kathirun saghirun aw kabirun khairun aw syarrun naf'un aw darrun. Nah, itu semuanya biiradati kehendak Allah Subhanahu wa taala. Jadi semuanya itu hakikatnya dari Allah Subhanahu wa taala. Tetapi begini, ya, kita harus memahami nabi, ya, nabi kita itu kan memberikan contoh, menjadi teladan. Nabi kita itu disebut dengan Al-Quran berjalan. Nabi kita disebut dengan la'ala khuluqin azim. Nabi kita itu disebut dengan uswatun hasanah. Nabi kita itu juga menuntun. Nabi kita itu adalah teladan. Nah, Nabi itu memberikan contoh yang baik. Nabi itu mengajak. Dan kewajiban Nabi itu menyampaikan dan mengajak. Nah, kalau sudah diajak tapi tidak mau, itu adalah dakwah Rasulullah SAW, berarti telah menyampaikan. Nah, tabiat ya, karakter manusia baik dan buruk itu ya memang Allah menghendaki seperti itu. Tapi ya, kalau kita orang yang beriman, maka tabiat yang baik dan yang tidak baik itu bisa dirubah, ya, bisa dirubah. Contoh, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu itu punya tabiat keras dan kasar. Tapi begitu Islam langsung berubah. Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq punya karakter yang lembut, santun dan rapi. Itu ketika menjadi orang Islam itu punya perilaku yang berbeda. Satunya santun, lembut, tapi akhirnya basicnya adalah iman. Nah, kita nggak apa-apa punya karakter macam-macam. Ya, kita punya karakter macam-macam. Yang penting orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan itu bisa dilandasi. Nanti kerasnya, kasarnya untuk membela Islam, lembutnya juga untuk menawarkan Islam yang lebih ramah di lingkungan kita. Akhirnya kedua-duanya itu menjadi nilai positif di dalam agama kita. Itu.
Jadi nanti dalam dalam kehidupan sehari-hari itu baik keras atau perilaku yang tidak yang kasar, itu nanti kalau ada iman di dalamnya itu pasti nanti akan berubah, karena yang melandasi adalah keimanan itu, seperti saya contohkan tadi. Dan pada hakikatnya semuanya itu adalah biiradatillahi ta'ala wa biqada'ihi wa bihikmati wa bimasyiati wa ma tasyauna illa ayyasha Allah rabbul alamin. Kalau Allah menghendaki untuk tidak baik, tidak keras juga bisa. Bagi Allah itu mampu dan tidak ada yang bisa menghalanginya. Demikian. Oke, baik ya. Insyaallah bantu menjawab dari pertanyaan Bunda Dian Sukawati. Baik, selanjutnya Ustaz. Apakah Allah menghendaki keburukan Ustaz? Padahal Allah sendiri itu melarang untuk melakukan keburukan Ustaz. Tadi saya sampaikan wa ma tasyauna illa ayyasha Allah. Kalau ada sesuatu yang tidak baik, misalkan kita kan punya iman kepada Allah SWT. Amantu billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir wa bil qadari khairihi wa syarrihi minallahi ta'ala. Nah, wa bil iman kepada takdir Allah Subhanahu wa taala minallahi ta'ala, ya, bil qadari khairihi wa syarrihi, baik dan tidak baik yang menimpa kita. Pernah saya sampaikan, ada orang menghadap Allah Subhanahu wa taala. Ini ceritanya di akhirat. Terus dia itu ahli ibadah. Kemudian ditanya, "Kamu gimana ibadahmu?" "Ya Allah, aku bisa beribadah atas pertolongan Engkau, ya Allah." Akhirnya dimasukkan ke dalam surga. Nah, ini yang kedua. "Kamu kenapa melakukan maksiat?" "Ya Allah, ini kan takdirmu." Langsung Allah berbalik, langsung meminta malaikat untuk melontarkan kepada api neraka. Nah, jadi kalau kita melakukan perbuatan yang tidak baik, kita harus mengakui bahwa itu adalah kesalahan kita. Tapi kalau kita melakukan kebaikan, itu murni pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi sekali lagi, kalau kita melakukan sesuatu yang tidak baik, ya, katakanlah maksiat, Allah itu kan tidak menghendaki seperti itu. Kita harus merasa, ya Allah, saya ini lemah, saya ini tidak berdaya, Engkau adalah Maha Pengampun, maka ampunilah aku, ya Allah. Tapi kalau kita mau melakukan kebaikan, atas pertolonganmu lah ya Allah aku bisa berbuat baik. Sehingga nanti yang ahli ibadah tetap masuk surga, kemudian yang tadi itu, yang tidak baik itu juga tetap akan menjadi ahli surga. Karena pengakuannya bahwa dirinya itu lemah dan tidak berdaya, akhirnya tetap tergantung kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, karena memang Allah tidak menginginkan seperti itu. Allah tidak menginginkan hambanya itu menjawab, ya Allah, saya bermaksiat itu kan takdirmu ya Allah. Itu kan sama dengan melawan Allah SWT. Padahal kita itu di alam semesta ini juga atas kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu. Oke, baik. Pertanyaan selanjutnya Ustaz. Apa rahasia para ulama dan wali yang terlihat dalam menghadapi persoalan hidup itu seperti selalu tenang? Kalau kita orang awam itu berasa gerusuk dan kadang ngeluh khawatir kalau ada persoalan atau ujian itu kita tidak bisa melewati itu. Ustaz, bagaimana? Sebenarnya sudah saya sampaikan di kitab Al-Hikam itu, orang untuk menjadi kekasih Allah itu ada dua cara. Pertama yaitu majdub. Majdub itu memang dia itu ditarik oleh Allah menjadi kekasihnya, dan itu orang-orang tertentu, orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti orang menjadi dokter, itu ada yang melalui proses yang dari awal, ya, seperti kita Mas Wadud SD, ya, SD itu belajar sungguh-sungguh, nilainya harus bagus, SMP, SMA, terus masuk S1, S2, S3 sampai lulus dari S3 menjadi dokter. Nah, yang satunya enggak, langsung ditarik oleh Allah menjadi dokter. Kalau kita analogikan, itu langsung mendapatkan dokter honoris causa. Nggak usah belajar sungguh-sungguh. Nah, yang pertama tadi melalui proses, ya, SD SMP itu kan ada gurunya yang nuntun. Nah, kita ini termasuk yang pertama tadi itu ada yang menuntun tentang halal haram,
caranya beribadah, caranya sholat, caranya zakat, caranya puasa, caranya haji, ada yang nuntun. Sampai suatu ketika kita itu memiliki ilmu, dan dengan ilmu itu kita akhirnya bisa sampai derajat yang tinggi. Jadi kita kalau ingin memiliki derajat tinggi, ya belajar tadi itu. Ketika belajar dengan sungguh-sungguh, nanti bagaimana cara menghadapi itu, karena kita punya basic ilmu. Kalau tidak pernah belajar, itu akhirnya kerusak-kerusu pokoknya kalau menghadap begini nggak ada panduan hidupnya. Misalkan kalau marah gimana? Nah, kalau kita marah gimana? Nah, itu kalau punya panduan kan enak. La taghdab, ya, jangan marah. Farad miroran. Nah, jangan marah. Akhirnya kita orang yang suka marah ingin mendapatkan pahala dengan menahan tidak marah. Terus bagaimana kalau kadang marah? Itu ada ilmunya, mengambil air wudhu, kemudian air wudhu itu setelah masuk pada wajah kita, kemudian rasa marah itu berkurang sedikit, dan ada yang mandu. Kalau marah langsung ambil celuritnya satunya. Wah, ini dikira menyelesaikannya itu dengan cara, karena tidak ada panduan hidupnya. Kalau ulama itu ada. Akhirnya para ulama itu selalu punya solusi untuk menyelesaikan berbagai persoalan yang dihadapi. Sehingga akhirnya banyak orang yang datang kepadanya untuk menanyakan perihal apa yang dialami. Persoalan ekonomi, caranya begini. Ya kayak dokter lah. Ya, kalau bukan dokter, itu cara mengobati sakitnya itu kan nggak jelas. Pokoknya semua obat diminum. Nah, kalau sembuh ya ketepaan, tebak-tebakan gitu. Nah, tapi kalau dokter nggak gitu. Dokter itu ini obatnya ini, ya, kemudian minumnya seberapa, kapan, itu tahu. Sehingga makanya dokter itu lebih pintar mengelola kesehatan, karena mereka tahu. Nah, kalau orang awam kurang sembuh dikit langsung ditambahi, kadang overdosis. Itu sama, karena nggak tahu. Ya sama lah, orang berilmu itu ulama gitu, sudah tahu ilmunya bagaimana cara menghadapi. Dan kita belajar seperti ini dalam rangka apa? Dalam rangka menambah pengetahuan agar kita bisa mengelola hidup kita, memanage hidup kita. Rahasianya itu. Dan akhirnya ulama itu tahu semuanya disandarkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, baik. Pertanyaan selanjutnya nih, Ustaz. Apakah dengan doa semuanya bisa dirubah, Ustaz? Ya, dengan kehendak Allah itu bisa jadi. Tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan contoh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi bisa jadi langsung berdoa, langsung mengucap, ya Allah, hancurkanlah orang-orang yang memusuhi saya. Bisa. Tapi Nabi itu lebih banyak perilaku. Nabi itu bagaimana hijrah dari Mekah ke Madinah, ya, itu harus mengalami sebuah proses yang begitu panjang, harus menyembunyikan diri di Jabal Sur bersama Abu Bakar, kemudian harus menyewa orang yang berbeda agama untuk menunjukkan jalan ke Madinah. Sampai di Madinah, di sana itu disambut, kemudian ada orang yang menyakiti, menghina, dan sebagainya. Bagi Nabi, itu Nabi paling top. Ya Allah, mudahkanlah semua, bisa kan? Tapi Nabi berikan pola bagaimana. Artinya perangkat hidup manusia itu ada software dan hardware, itu tetap jalan, tapi kita tetap doa itu juga sangat penting, ya. Doa itu sangat penting. Jangan sampai kemudian nggak usah doa, nggak boleh. Atau fisik saja juga nggak boleh. Kedua-duanya itu penting, dan itu niatnya itu dalam hati kita. Makanya ada satu hadis yang sangat terkenal, innamal a'malu binniyat. Kalau niatnya baik, itu insya Allah semuanya menjadi baik. Dan niat itu ada di dalam hati kita. Demikian. Baik, selanjutnya nih Ustaz, singkat padat saja, karena lumayan banyak nih, mengalir terus ya. Oke, ini pertanyaan selanjutnya. Tolong Ustaz berikan contoh nikmatul imdad, Ustaz. Imdad, nah, kita ini dulu tidak ada, terus sekarang itu ada. Ya, dulu kita tidak ada, dan tidak pernah kita merencanakan ada kan. Nah, tiba-tiba Mas Wadud menikah,
Kemudian ada anaknya. Anaknya kan tidak punya rencana. Aku ingin diadakan oleh semua itu. Yang mewujudkan itu, yang mewujudkan kita di alam semesta ini adalah Allah SWT. Itu namanya ijad, nikmatul ijad. Allah yang wujudkan. Jadi ketika kita ada di alam semesta ini, kita harus melihat bahwa wujud kita itu adalah dikehendaki oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian imdadnya Allah berikan kebutuhan kita. Bagaimana oksigen keluar masuk dalam tubuh kita, bagaimana gerakan jantung, paru-paru, itu semuanya adalah nikmat dari Allah, namanya nikmatul imdad. Kebutuhan kita itu dipenuhi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, jadi kalau kita, saya analogikan begini, kalau kita membuat sepeda motor, itu sudah kita siapkan bengkelnya, kebutuhan-kebutuhan businya sudah kita siapkan. Ketika Toyota itu meluncing mobil baru, itu semua perangkat yang dibutuhkan itu sudah. Nah, perangkatnya itu sudah disiapkan semuanya. Itu kalau saya analogikan dengan namanya imdad. Spare part-nya, kebutuhan itu namanya imdad. Kalau mobilnya itu adalah ijab, kalau spare part-nya kebutuhan terkait itu namanya imdad. Nggak mungkin Allah menciptakan manusia kebutuhannya tidak dipenuhi. Nah, begitu. Alhamdulillah. Jelas ya Bunda ya. Cukup jelas tadi ya. Contohnya juga jelas dan tentunya mudah dipahami. Baik, untuk selanjutnya Ustaz. Kalau Allah itu selalu menyarankan kepada hambanya untuk ikhtiar Ustaz, berarti kita bisa dong untuk menepis kehendak Allah dengan cara berikhtiar. Coba diulangi. Jika Allah itu menganjurkan kita untuk ikhtiar melakukan segala sesuatu agar tidak putus asa dan sebagainya, berarti kita bisa menepis kehendak Allah Ustaz dengan cara ikhtiar tersebut. Terima kasih. Kita ikhtiar itu adalah perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, ketika kita melaksanakan perintah Allah Subhanahu Wa Taala, ikhtiar itu tidak harus berhasil. Ya, ikhtiar itu tidak harus berhasil. Karena kalau kita melaksanakan perintah itu berhasil atau tidak berhasil, itu telah dinilai oleh Allah SWT sebagai orang yang taat. Nah itu. Sehingga misalkan kita berdoa, ya, berdoa berhasil atau tidak berhasil, dikabulkan atau tidak dikabulkan, karena kita berdoa dan niatnya ibadah, maka selama kita berdoa itu mendapatkan pahala dari doa itu. Nah, bedanya manusia itu kalau berdoa itu fokus dikabulkan. Padahal Allah Subhanahu Wa Taala ya mengatakan ya bahwa Allah Subhanahu Wa Taala itu hanya memerintahkan kita berdoa. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan dan menegaskan doa itu adalah ibadah. Ketika kita berdoa, kita harus fokus kepada Allah, bukan fokus pada permintaannya. Selama kita fokus pada Allah Subhanahu Wa Taala, berarti selama itu kita beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Namun kalau orang itu berdoa senantiasa fokus pada permintaannya, ketika permintaannya belum dikabulkan, pasti dia putus asa. Makanya ini membangun ya kerangka berpikir bahwa usaha itu adalah ibadah, doa itu juga ibadah, tawakal itu juga ibadah. Sehingga sampai kapanpun nilai hidup kita itu adalah ibadah. Demikian Mas Watu. Oke, baik. Kita ke pertanyaan selanjutnya. Singkat padat Ustaz ya. Oke, kita ke pertanyaan selanjutnya. Bagaimana Ustaz? Adakah seorang yang soleh tapi ditimpa berbagai penyakit? Apakah itu kehendak Allah? Apakah ada doanya untuk sembuhan dari penyakit tersebut? Banyak. Nabi siapa namanya? Nabi Ayub, kemudian Nabi Yusuf itu digoda dengan godaan yang Nabi Nuh ya. Oh, Nabi Nuh tambah top itu godaannya. Bayangkan, anaknya tidak taat pada dirinya. Nah, anaknya tidak taat, anak dan istrinya melawan. Ya, itu. Kemudian Nabi Yunus, umatnya, pengikutnya itu, followernya itu tidak taat, bahkan mengusir. Ya, ada lagi Nabi Ayub ya, Nabi Ayub itu juga demikian. Nabi Ayub itu jatuh miskin.
ada lagi nabi, banyak ya nabi-nabi. Kemudian orang-orang soleh tambah banyak, orang-orang soleh itu tambah banyak yang diberikan ujian dan cobaan dan itu bertubi-tubi. Tapi dia itu tidak melihat itu sebagai cobaan. Itu nanti di Al-Hikam ada namanya al-ata'u wal man'u.